Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Made Prabaswara, absen 7. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang artikel. Yang pertama, pengertian dari artikel. Artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, dan pikiran terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat, lalu dipublikasikan ke suatu media seperti majalah, koran, atau media sosial. Artikel biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah yang populer. Kemudian ciri-ciri artikel opini. Yang pertama, didasari oleh fakta. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif. Yang ketiga, mengandung opini atau gagasan. Yang keempat, dilandasi oleh data. Kemudian bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer. Yang ketiga, jenis-jenis dari artikel opini. Yang pertama, ada artikel opini khusus, di mana artikel ini dibuat oleh orang-orang khusus yang memang menjadi anggota dari media atau orang di luar media. Kemudian yang kedua, ada opini umum. Artikel ini dibuat oleh masyarakat umum, di mana masyarakat tersebut mengirimkan tulisannya kepada sebuah media untuk dipublikasikan. Kemudian informasi di dalam artikel opini ini dibuat berdasarkan fakta yang dilandasi oleh data yang pasti sehingga pembaca mendapatkan pengetahuan atau edukasi. Kemudian contoh dari fakta dan opini. Contoh fakta, jumlah seluruh siswa di kelas ini adalah 36 orang. Jumlah anggota keluarga ada 5 orang. Kemudian ada opini. Sekarang menurut tetangga, keluarga kami tidak harmonis. Hidup di Jakarta itu serba susah, seperti itu. Kemudian ada unsur-unsur kebahasaan artikel opini. Yang pertama, ada adverbia. Kata yang bersifat menerangkan kata yang lain dalam satu kalimat. Contohnya sangat, lebih, tidak, selalu, biasanya. Kemudian konjungsi atau kata penghubung. Kata penghubung adalah kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa. Contohnya itu seperti jika konjungsi urutan, contohnya pertama, kedua, dan selanjutnya berikutnya. Kemudian ada konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Contohnya selain itu, sebagai contoh, misalnya padahal, justru. Kemudian ada konjungsi kausalitas untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya karena, jika, akibat, agar, dan yang lainnya. Kemudian konjungsi untuk menyatakan harapan. Contohnya supaya, agar, dan agar. Kemudian pemilihan diksi. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata. Kata-kata yang dikumpulkan dan ditempatkan di tersebut harus diperhatikan agar menarik dan meyakinkan pembaca. Ciri-cirinya adalah aktual, itu benar-benar terjadi sesuai fakta, dan fenomenal, luar biasa, hebat, dan dapat dirasakan oleh panca indera. Kemudian ada kalimat fakta, kalimat yang di dalamnya mengandung hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian ada kalimat opini. Kalimat opini ini berasal dari hasil pemikiran dan juga pendapat seseorang, baik itu secara individu maupun kelompok. Kemudian ada macam-macam pola penyajian artikel. Yang pertama, ada pola pemecahan topik, di mana maksudnya ini memecahkan topik yang masih ada di lingkup pembicaraan yang ditentukan, ditemakan menjadi subtopik, kemudian dianalisis masing-masingnya. Kemudian ada pola masalah dan pemecahannya. Pola ini mengungkapkan masalah lebih dahulu, selanjutnya dianalisa sehingga mendapat solusi sesuai pendapat pakar. Kemudian ada pola kronologi. Pola disajikan sesuai kronologi, urutan keberlanjutan sesuatu itu terjadi, disajikan secara runtun. Kemudian ada pola pendapat dan dasar pemikiran. Pola ini dipakai jika penulis menyampaikan pendapat atau gagasan sendiri.
Kemudian ada pola perbandingan. Pola ini seperti gaya penulisan komparatif, membandingkan dua aspek atau lebih dari suatu topik. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan artikel opini adalah fokus pada suatu masalah di awal paragrafnya, kemudian lakukan riset, perhatikan emosi di dalam menulis hal-hal yang kontroversial. Kemudian jadilah diri sendiri, berikan sudut pandang yang jelas, gunakan kalimat aktif, selipkan humor, berpendapat dengan tegas dan berani, namun didukung juga dengan alasan-alasan yang logis. Lalu buatlah pernyataan penutup yang kuat sehingga pembaca tidak segera melupakan tulisan yang dibuat. Baik, sekian presentasi saya. Maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi.